Terkadang aku menanyakan kepada diri sendiri, kenapa kita ada? Untuk apa? Setiap hari kita bangun, makan, beraktivitas, tidur, dan siklus berulang. Orang-orang sibuk bekerja, mengejar kesuksesan, self-healing dan self-reward. Kelihatan sibuk bukan? Tapi mereka lah orang-orang yang sama yang mengatakan, aku merasa hampa, aku belum puas. Jadi, who's the devil in the house? Apa tujuan sebenarnya kita hidup? Dan kenapa walaupun aktivitas kita banyak setiap hari, tetap ada rasa hampa dalam hidup? Tujuan hidup kadang berbeda, tergantung individunya. Tapi kebanyakan orang saat ini terjebak dalam apa yang disebut sebagai modern nihilism. Ada yang tujuan hidupnya menjadi sukses berdasarkan banyaknya harta atau aset. Ada juga yang didasari oleh pemikiran individualisme atau self-God. Lalu di samping itu ada juga yang mendasari hidupnya dari validasi sosial, di mana berhasil dianggap berhasil jika orang lain menganggapnya berhasil. Dan ada mereka yang menghalalkan segala cara karena memiliki mentalitas you live only once. Dan peristiwa ini sudah dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat ke-7. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Mereka mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Ayat ini memberikan gambaran umum terhadap apa yang sebenarnya terjadi di mayoritas orang-orang saat ini. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, kebanyakan orang hanya mengetahui dunia, harta benda, urusan, dan segala isinya. Mereka cerdik dan pandai dalam memperolehnya serta mencari cara untuk mendapatkannya. Namun mereka lalai terhadap apa yang bermanfaat bagi mereka di akhirat. Seolah-olah mereka adalah orang-orang yang bodoh dan tak punya akal dan pemikiran. Jadi mereka memahami dunia ini dari permukaannya saja, sedangkan mereka lupa apa hakikat dari dunia ini, apa sebenarnya tujuan mereka di dunia ini. Maka kenapa banyak dari manusia yang merasakan kehampaan atau emptiness, sedangkan mereka memiliki banyak sekali dari kekayaan dunia. Penuh secara materi, tapi hampa di hati. Hal itu bisa terjadi bila mana mereka merasa kekosongan di hati mereka, bukan di harta. Mereka tidak akan pernah merasakan puas atas harta yang mereka miliki karena keangkuhan, kesombongan, dan sedikitnya rasa bersyukur yang ada di hati mereka. Hal ini telah digambarkan dalam kisah Qarun, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas, di mana Qarun, seorang dari kaum Nabi Musa, dia berkata bahwa semua harta yang ia miliki itu semata-mata karena ilmu yang ada padanya, tanpa ada sangkut paut takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang terjadi? فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. Dia dibenamkan bersama harta-harta dan rumah-rumahnya ke dalam bumi. Pertama, mengetahui tujuan hidup. Dari bab sebelumnya kita akan mengetahui bahwa tujuan hidup yang duniawi akan terasa singkat, dan tidak mungkin kita ada dan hidup untuk sesuatu yang singkat. Maka yang dapat dijadikan jawaban atas semua ini adalah mempersiapkan untuk akhirat. Di sanalah kita akan benar-benar menemukan sebuah akhir. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Bisa dipahami dari ayat ini bahwasanya tujuan sebenarnya dari kehidupan ini adalah beribadah. Namun, tidak berarti kita menafikan tujuan duniawi kita. Ibaratkan tujuan duniawi sebagai rencana jangka pendek, sedangkan ukhrawi sebagai jangka panjangnya. Tidak mungkin kita memperhatikan rencana jangka pendek, tapi lalai dengan rencana jangka panjangnya. Kedua, mengatasi masalah hati. Lalu dengan perasaan hampa yang dialami beberapa manusia, kita perlu tahu bahwa perasaan itu muncul dari hati dan pikiran.
bukan fisik maupun harta. Karena banyak orang yang fisiknya bugar, hartanya melimpah, tapi hatinya sempit, sebagaimana kisah Qarun. Maka upaya yang harus dibenahi adalah menyembuhkan hati. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man ibni Bashir dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, Ala inna fil jasadi mudghah, idza sholahat sholahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya hati. Maka kita bisa tahu bahwa hal yang sangat menentukan bahagia atau tidak seseorang adalah dari hatinya, bukan hanya harta atau fisik semata. Jadi, bukankah kita sepatutnya mengatasi suatu masalah langsung ke akarnya?